Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Noverita, SPD MPD. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Saat ini, saya sedang bertugas sebagai dosen di program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Medan dan S2 saya juga Pendidikan Geografi di Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satu tugas pokok seorang dosen adalah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau yang disebut juga PDD, UKT, PT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan video ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup ini adalah mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dalam pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan mengenai bagaimana saya menjelaskan materi atau pembelajaran kepada mahasiswa, sedangkan Interaction akan menjelaskan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah Assessment untuk menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja secara objektif pada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk dapat mencermati dan menjelaskan saling ketergantungan dalam kehidupan di alam, masalah kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia, pertanggungjawaban terhadap hidup berkelanjutan dan kelestarian alam, serta permasalahan Indonesia dalam interaksinya dengan lingkungan regional dan global. Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan dan konsep dasar pendidikan lingkungan hidup, manusia, energi, dan sumber daya alam, manusia dan air, manusia dan lahan, manusia dan udara, penduduk, sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan, etika lingkungan, ekoefisiensi, serta permasalahan lingkungan global. Selanjutnya adalah capaian mata kuliah ini berupa mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan mempelajari pendidikan lingkungan hidup, mahasiswa mampu menguraikan strategi pelestarian sumber daya alam dan buatan, serta pengembangan energi, mahasiswa mampu menganalisis pelestarian ekosistem, mahasiswa mampu memberikan upaya melestarikan keanekaragaman hayati, mahasiswa mampu menjelaskan etika lingkungan hidup, mahasiswa mampu menelaah peran hukum lingkungan, mahasiswa mampu menganalisis berbagai masalah lingkungan hidup, mahasiswa mampu menganalisis program SDGs terhadap kelestarian lingkungan hidup, mahasiswa mampu menelaah peran CSR terhadap kelestarian lingkungan, mahasiswa mampu mempersiapkan perilaku sadar lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang diajarkan pada mata kuliah ini berupa pengantar pendidikan lingkungan hidup, sumber daya alam dan buatan, ekosistem, keanekaragaman hayati dan rantai makanan, etika lingkungan hidup, hukum lingkungan, masalah lingkungan hidup, Sustainable Development Goals atau SDGs, Corporate Social Responsibility atau CSR, kesadaran lingkungan, climate change, and energy. Adapun metode yang saya gunakan di dalam kelas yaitu ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan kuis. Di mana metode ceramah digunakan agar mahasiswa dapat memahami materi yang diajarkan dan diharapkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa saat proses belajar mengajar. Metode diskusi kelompok bertujuan agar mahasiswa dapat memecahkan suatu permasalahan dengan berdiskusi satu dengan yang lainnya dan diharapkan mahasiswa dapat aktif bertukar pikiran, menyampaikan ide, gagasan kreatif, logis, dan dapat saling menghargai pendapat orang lain. Tanya jawab dilakukan agar mahasiswa lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian, metode kuis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sudah memahami pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, untuk membantu saya dalam memaparkan materi, saya menyiapkan bahan ajar berupa PowerPoint, buku ajar, atau modul yang sesuai dengan materi,
serta jurnal atau artikel pendukung yang relevan dengan materi yang saya ajarkan. Sistem penilaian yang saya gunakan berdasarkan 6 kriteria, yaitu kehadiran 10%, presentasi 15%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, UAS 30%. Berikut ini, saya akan menampilkan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat ini semua? Alhamdulillah, ini kayaknya udah sarapan nih ya, makanya semangat dia, terlihat dia masih seger gitu ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup di pertemuan ke-13 ya. Sebelumnya, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Hadir semua? Ada yang Hadir, satu pun nggak ada yang absen? Nggak ada, Alhamdulillah, berarti benar-benar semangat sekali karena tidak ada satupun yang absen. Oke, terima kasih ya karena semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang masalah lingkungan hidup. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang hukum lingkungan. Jadi hukum lingkungan itu masuknya ke Undang-Undang Dasar nomor berapa itu ya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Siapa tuh? Tiara ya? Iya, Bu. Tiara. Apa jawabannya Tiara? Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Iya, jadi sudah ada ya hukum lingkungan. Jadi kalau ada orang yang mau merusak lingkungan itu sebenarnya sudah ada hukum-hukumnya. Oke, selanjutnya kalau di hari ini kita belajar tentang tadi masalah lingkungan hidup. Ya. Jadi saya ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak penyebab masalah lingkungan hidup itu apa? Tahu. Apa aja tuh faktornya? Manusia dan alam. Oke, ada dua dia penyebabnya ya kan? Ada faktor manusia, aktivitas manusia dan peristiwa alam ya kan. Minggu ini kita membahas tentang masalah lingkungan hidup ya. Jadi ketika kita mempelajari materi ini ada kemampuan akhir yang diharapkan. Ada 3, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah lingkungan yang terjadi saat ini. Yang kedua itu menjelaskan tentang penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu menganalisis pemecahan masalah lingkungan hidup. Ya kan? Jadi setelah kalian tahu penyebabnya, kalian juga bisa memberikan solusinya. Selanjutnya, saya mau bertanya, masalah lingkungan hidup itu disebabkan oleh apa sih? Oleh apa? Oleh 2 faktor, Oleh 2 faktor apa saja itu? manusia dan alam. Manusia dan alam. Jadi kerusakan lingkungan hidup atau masalah lingkungan hidup itu bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu akibat aktivitas manusia dan peristiwa alam. Ya kan? Jadi selain alam bisa merusak, ternyata kita manusia juga bisa merusak. Malah lebih banyak kita yang merusak daripada alam itu sendiri. Nah, kita masuk dulu pertama ke masalah lingkungan karena faktor alam. Ya kan? Apa aja tuh contohnya? Gunung meletus, Apa aja? bumi, dan tsunami. Ada tsunami. Ada nggak sih yang bisa menghentikan tsunami? Nggak ada. Ada yang bisa menghentikan gempa bumi? Nggak ada. Ya kan? Nggak bisa itu semua dihentikan. Ya, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami itu nggak bisa dihentikan. Itu karena faktor alam yang bekerja. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah lingkungan karena faktor manusia. Ya, kan? Ada apa aja contohnya itu? Iya, ada pencemaran air. Air ini bisa di sungai, bisa di laut, ya kan? Apa itu penyebabnya? Ada yang buang limbah sungai, limbah industri ke sungai. Ada yang buang limbah rumah tangga ke sungai, buang sampah ke sungai, ya kan? Apalagi ada kebocoran minyak. Mungkin di laut itu ada pengeboran minyak sehingga terjadi kebocoran lalu lautnya tercemar. Lalu ada pencemaran udara. Terjadi karena apa? Kebakaran hutan. Ya kan? Asap rokok. Apalagi? Asap kendaraan. Apalagi kalau kita bakar sampah di rumah. Ya kan? Ada yang masih bakar sampah di rumah? Masih. Ya, padahal tidak boleh itu. Ya, harus selanjutnya kita masuk ke pencemaran lingkungan darat. Contohnya itu penyebabnya adalah penggunaan pupuk kimia yang berbahaya. Misalnya petani ya kan, dia mau nanam sawit misalnya, nanam apel ya kan, tumbuh-tumbuhan untuk berkebun, tapi mereka pakai pupuk yang berbahaya.
berbahaya. Pupuknya itu mengandung zat kimia, sehingga tanah itu bisa rusak. Karena apa? Karena zat kimia yang berbahaya dari pupuk tadi menyerap ke tanah, sehingga unsur hara tanah itu tadi rusak. Jadi tanah nggak bisa digunakan kembali. Harusnya tanah bisa dipakai terus-menerus untuk ditanami terus-menerus, tapi karena sudah ada masuk bahan kimia, jadinya nggak bisa lagi digunakan. Tidak bisa lagi digunakan untuk keberlanjutannya. Begitu. Oke, jadi udah paham lah ya ini ya. Ada banyak sebenarnya masalah lingkungan ini. Ada deforestasi hutan, apalagi. Nah, biasanya pencemaran ini juga akan berdampak secara global ya, kayak seperti perubahan iklim. Panas kan kalian rasa sekarang? Ya. Panas, ya kan? Hujannya sangat deras. Ya kan? Itu faktor karena masalah lingkungan. Salah satu penyebabnya adalah karena polusi udara, pencemaran udara, karena gas metana, efek dari efek rumah kaca, ya. Oke, selanjutnya ini saya kasih contoh kasus satu. Nah, ini. Coba ada yang bisa lihat kenapa ini hutannya ini? Terbakar. Sudah tidak ada pohon ya? Gundul ya hutannya ya. Harusnya banyak sekali ini pohon seperti yang di sebelah-sebelahnya. Tapi kok bisa ini terjadi seperti ini? Ada yang tahu nggak kira-kira penyebabnya? Ada yang tahu? Oke, penyebabnya apa dia? Itu penyebabnya karena aktivitas manusia, Bu, seperti pembukaan lahan secara ilegal, seperti pembukaan perkebunan sawit dan pertanian. Yang kedua itu tentang penebangan secara liar. Mereka menembang tanpa izin dari pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada perambahan penduduk dan perusahaan ke daerah hutan. Terus ada solusinya. Solusi yang diberikan itu seperti seharusnya yang dilakukan adalah melakukan reboisasi, lalu penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada masyarakat yang menebang pohon secara liar. Oke, jadi penyebabnya tadi karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menggunduli hutan untuk dimanfaatkan. Kayunya diambil untuk dijual, untuk dimanfaatkan mungkin. Tapi kan tidak boleh, ini kan hutan, bukan milik pribadi. Ya kan? Lalu apa? Orang mengganti, mengalih fungsi lahan. Yang tadinya hutan, dialih fungsi lahan jadi apa? Jadi tanaman sawit, ya kan? Jadi perkebunan. Tidak boleh ya seperti itu. Itu perilaku yang tidak bertanggung jawab. Lalu apa solusinya? Tadi kata si dia solusinya menanam kembali ya, mereboisasi. Lalu apa? Memberikan apa lagi kira-kira? Memberikan sanksi, ya kan? Memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan illegal logging, ya kan? Lalu mengedukasi masyarakat. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi masyarakat seluruhnya. Karena hutan itu kan bukan cuma hutan ini aja, ada banyak sekali hutan Indonesia dan banyak sekali juga kerusakan hutan yang terjadi, bukan cuma di daerah kita aja ya. Contohnya kan kalau ini contohnya di Gunung Lauser, Taman Nasional Gunung Lauser, ada banyak sekali. Indonesia itu kan negara tropis, banyak sekali hutan dan memang rata-rata hutannya sudah dirusak, kayak di Kalimantan, di Papua, itu banyak yang sudah dirusak. Karena apa? Kebutuhan pribadi, mereka pakai ganti jadi tanaman sawit, malah diganti jadi gedung-gedung, bangunan rumah, ya tidak boleh. Oke ya, saya akan bagi dua kelompok. Jadi ini kelompok satu, yang ini kelompok dua. Saya berikan kesempatan kepada kalian 30 menit untuk mencari penyebabnya ini. Yang ini pertama emang ini masalah apa ini? Erupsi gunung. Erupsi gunung. Nah, yang saya kasih contoh ini adalah erupsi Gunung Sinabung. Ya, kalau yang ini? Iya, pencemaran sungai. Pencemaran. Contohnya ini ada di Medan di Sungai Deli. Jadi kelompok satu membahas tentang mencari tentang penyebab erupsi Gunung Sinabung. Nah, kelompok satu mencari penyebab erupsi Gunung Sinabung dan bagaimana penanggulangannya. Lalu yang kelompok dua mencari penyebab terjadinya pencemaran sungai dan mencari solusinya. Oke ya, saya kasih waktu 30 menit, dipersilakan kepada kalian untuk menyelesaikannya. Oke ya, 30 menit sudah berlalu dari waktu yang saya kasih untuk kalian berdiskusi.
Nah, selanjutnya ini saya persilakan kepada kelompok 1 dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa ini? Juru bicara. Oke, Ayunda. Berarti Ayunda silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai erupsi Gunung Sinabung. Penyebab terjadinya erupsi Gunung Sinabung disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, terutama aktivitas vulkanik yang meningkat, tekanan tinggi dari dalam perut bumi, dan pergerakan lempeng tektonik. Peningkatan gempa vulkanik di deformasi badan gunung dan dorongan cairan magma ke saluran kawah juga berperan dalam memicu erupsi Gunung Sinabung tersebut. Dan bagaimana solusi penanganannya? Yang pertama, relokasi penduduk. Pemerintah membangun hunian tetap di zona aman seperti di kawasan Siotar dan Dokum Siroga. Kemudian, program relokasi tersebut dilengkapi dengan infrastruktur dasar dan fasilitas pertanian baru, sehingga masyarakat yang direlokasikan ke tempat baru bisa melanjutkan kehidupan sebelumnya seperti bertani. Yang kedua, rehabilitasi lahan dan ekosistem, membuat program penghijauan dan reklamasi lahan bekas letusan. Penghijauan tersebut berupa reboisasi atau penanaman pohon kembali sehingga tempat tersebut tidak merasakan suasana yang sangat gersang. Kemudian, pemulihan tanah pertanian dengan pupuk organik dan biochar seperti menggunakan kompos dari kotoran-kotoran hewan ternak. Yang ketiga, peringatan dini dan edukasi, membuat sistem pemantauan aktivitas vulkanik oleh BVMBKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan membuat latihan evakuasi edukasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat sehingga mengurangi resiko dari letusan Gunung Sinabung tersebut. Oke, terima kasih Ayunda sudah menyampaikan hasil pemikiran dari kelompok kalian ya. Jadi penyebabnya itu adalah dari tekanan dari si gunung itu. Jadi ada aktivitas vulkanik, magmanya mau keluar ya kan, makanya terjadi erupsi Gunung Sinabung. Lalu ya kan, solusinya apa? Kata kelompok 1, solusinya adalah merelokasi ya kan, mengamankan orang-orang yang berada di sekitar pemukiman pegunungan di bawah kaki gunung itu untuk pindah lokasi. Ya kan, jadi sekitar 5 km itu harus diamankan, tidak boleh berada atau tinggal di daerah kaki gunung. Lalu melakukan rehabilitasi, ya kan. Jadi tanah-tanah itu kan sudah rusak ya karena dari abu vulkanik tadi, maka harus direhabilitasi dengan diberikan pupuk tadi ya, pupuk organik ya tadi Ayunda ya, pupuk organik dan apa tadi? Biochar gitu. Selanjutnya kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 2 ini tentang apa ini? Tentang pencemaran Sungai Deli, Kota Medan. Oke, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Amanda. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil diskusi kami mengenai pencemaran Sungai Deli di Kota Medan. Penyebabnya merupakan dari aktivitas manusia. Yang pertama itu adalah pembuangan limbah rumah tangga berupa deterjen, limbah air deterjen, dan sisa makanan. Yang kedua ada limbah industri atau limbah pabrik. Nah, di sepanjang bantaran sungai membuang limbah cair yang berbahan kimia yang sangat berbahaya di dalam sungai. Yang ketiga ada sampah plastik seperti botol plastik, kemudian kantong plastik atau kresek, dan styrofoam yang menumpuk di dalam sungai sehingga mencemari air sungai. Adapun solusi yang dapat diberikan adalah pembersihan sungai secara berkala, baik secara manual maupun menggunakan alat. Yang kedua, penegakan hukum seperti memberikan sanksi, denda, dan bahkan hukum pidana bagi yang melanggar. Tujuannya untuk memberikan efek jera. Yang ketiga, edukasi untuk kesadaran masyarakat agar masyarakat tahu bahwa pentingnya menjaga lingkungan.
Dan yang terakhir, membangun infrastruktur seperti tempat sampah yang memadai di sepanjang sungai agar tidak terjadi banjir. Sekian pemaparan materi kami, diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada Fadila sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, ini pencemaran sungai ini banyak sekali, terutama ini yang paling dekat dengan kita adalah Sungai Deli ya. Sungai ini kotor, karena faktornya tadi sudah dijelaskan sama si Fadila. Banyak masyarakat, bahkan industri membuang limbah. Ya kan, kalau limbah rumah tangga itu berupa air deterjen, sisa makanan, air mencuci, air sabun, itu masuk ke sungai. Terus kalau dia industri, mereka membuang limbah cairnya itu, limbah berbahayanya itu ke dalam sungai. Sehingga sungai jadi tercemar. Lalu apalagi tadi, banyak sampah. Ternyata banyak sampah plastik, sampah botol ya, ada styrofoam bahkan. Seperti yang kita tahu, styrofoam itu tidak bisa terurai. Ya kan, lebih dari 100 tahun. Bayangkan kalau ada satu orang yang melakukan. Ini masih satu, gimana kalau ada 100.000 orang yang melakukannya? Ya kan, pasti sungainya akan makin banyak sampah. Seperti yang terlihat di gambar ini, banyak sekali sampah ya. Ini kalau banjir, maka airnya akan naik. Lalu sampahnya akan ikut. Gitu. Oke, sudah paham ya? Sudah paham. Nah, karena kita sudah membahas ini, kira-kira ada nggak sih yang mau bertanya terkait dari materi kelompok 1 atau kelompok 2 gitu? Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan di situ menjelaskan tentang pencemaran sungai. Di situ kan ada dampaknya. Nah, jadi pertanyaan saya, apa sih dampak pencemaran air Sungai Deli terhadap kerusakan ekosistem daratan di sekitarnya? Oke, ada yang bisa menjawab? Terutama kelompok 2 ini ya, karena kan mereka yang membahas. Ada? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta terkena dampak pencemaran sungai dan kerusakan ekosistem. Nah, yang pertama itu sudah dijelaskan kepada teman saya, yaitu Fadila, yaitu ada limbah cair dan bahan kimia. Ada minyak, logam berat, dan deterjen. Jika deterjen itu masuk ke air dan masuk ke tanah, itu menyebabkan tanah menjadi tercemar, sehingga menjadi tidak subur, tanaman sulit tumbuh dan mati, dan produktivitas lahan pertanian juga menurun. Nah, ada juga yang kedua, seperti gambar di depan, ada sampah yang menumpuk di aliran sungai, akan meluap ketika terjadi hujan yang deras, sehingga air meluap, sungai akan membawa limbah ke daratan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan resiko banjir atau menimbulkan bau busuk dan penyakit. Terima kasih. Oke, terima kasih Arya jawabannya. Oke ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi apa dampaknya terhadap pencemaran darat? Dampaknya adalah hewan-hewan. Tadi kalau kata Arya jadinya karena banyak sampah, nanti kalau banjir, kalau hujan, sampahnya itu naik ke atas ya kan, jadinya bau, menimbulkan bau busuk. Lalu apalagi tadi Arya? Menimbulkan bau busuk dan penyakit. Iya, menimbulkan bau busuk dan penyakit. Apalagi vegetasi, ya kan? Hewan-hewan yang tinggal di sebantaran sungai itu akan mati karena tanah-tanah yang di pinggir itu sudah tercemar dengan air-air ya. Jadi nggak bisa lagi, mulai mati. Kodok harusnya makan nyamuk, nyamuknya jadi nggak ada. Ular makan kodok, kodoknya nggak ada karena sudah nggak bisa lagi tinggal di situ. Gitu ya. Jadi ekosistem di sungai itu pasti akan rusak. Vegetasinya juga sudah akan mulai berkurang. Oke, saya pikir demikianlah pertemuan kita hari ini. Masih ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum saya tutup? Masih ada? Nggak ada ya? Alhamdulillah berarti kalian sudah mengerti, sudah bisa paham. Sudah bisa diterapkan ya berarti di kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya tutup, kepada Agung dipersilakan untuk mengambil kesimpulan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini yaitu masalah lingkungan terjadi akibat 2 faktor. Yang pertama, faktor peristiwa alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam, contohnya seperti erupsi Gunung Sinabung, tsunami, tanah longsor, dan lain-lain. Lalu, masalah lingkungan akibat dari aktivitas manusia, berupa pencemaran sungai, contohnya seperti Sungai Deli. Namun, ada banyak masalah lingkungan lain yang disebabkan oleh manusia, seperti pencemaran udara, pencemaran tanah, deforestasi hutan, dan lain-lain. Oke, terima kasih Agung. Silakan kembali ke tempat duduknya.
Oke ya, jadi dari sekian banyak masalah lingkungan ini, yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat, menyadarkan diri kita sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan kita bisa menimbulkan masalah lingkungan, merusak lingkungan. Bahkan satu sampah permen kalian itu akan merusak lingkungan. Ya, ingat, ya bukan hanya tentang buang sampah sembarangan, tapi banyak hal. Oke? Untuk minggu depan, saya hari ini kasih tugas ya untuk dikumpulkan minggu depan. Tugas kalian adalah masing-masing dari kalian cari satu masalah lingkungan hidup. Tapi memang contoh kasus ya, misalnya di Papua, apa yang terjadi, penyebabnya apa, dampaknya apa yang solusi yang bisa kalian berikan. Ya, diketik, nanti minggu depan saya kumpul. 1 minggu waktunya ya, oke? Oke, baiklah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita bertemu kembali dalam keadaan yang sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan video PDD UKT-PT untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.